Selamat Pagi, pagi. Miss. Iya, apa kabar anak-anak Pagi, Miss? Miss. Sehat, Tuhan, Miss. puji Tuhan sehat, kita masih tetap sehat dan tetap dijaga kesehatannya. Oke, kemana-mana tetap penuhi atau terapkan protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita mau lakukan kegiatan kita dengan berdoa. Ya, yang mimpin doa kita Yohanes. Ayo silakan Yohanes pimpin doanya, Nak. Teman-temanku, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Tuhan Yesus, terpuji namamu, haleluya, amin. Iya. Oke, walaupun ada masih teman-teman kita yang belum bisa bergabung, anak-anak Miss yang ada di sini harus tetap semangat belajarnya ya. Oke, nah hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang minggu yang lalu, ya, tentang mobilitas sosial. Nah, untuk hari ini materi kita itu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial. Nah, Miss mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi yang semalam, minggu lalu yang kita pelajari? Ayo. Amanda, Miss. Oke, Amanda. Tentang mobilitas sosial, Miss. Pengertian, bentuk-bentuk, dan contoh, Miss. Oke, apa yang kau ingat, Nak? Pengertiannya adalah perpindahan individu atau masyarakat dari status sosial ke status sosial lainnya. Kalau contoh-contohnya seperti seorang pengangguran mendapatkan pekerjaan, seorang murid SMA kena PO. Oke, iya. Oke, ada yang lain lagi, Nak? Masih ingat hari ini materi kita tentang faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial. Ya, jadi apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran hari ini? Miss berharap ketika kita belajar hari ini, anak-anak Miss ini bisa menganalisis apa faktor pendorong dari mobilitas sosial. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apa faktor penghambat dari mobilitas sosial. Oke, dan yang ketiga nanti anak-anak Miss akan menyajikan atau melakukan presentasi dari diskusi kelompok berpasangan yang akan kita kerjakan nanti. Oke, udah paham, Nak? Paham, Miss. Oke, ya. Nah, sebelumnya Miss mau tanya dulu nih, kenapa bisa terjadi mobilitas sosial, Nak? Kenapa ada orang bisa yang dari bekerja jadi menganggur, atau yang tadinya dia menganggur jadi bekerja? Apa faktornya yang kamu ketahui? Bisa. Dapat faktor pendorong dan faktor penghambatnya, Miss. Iya, karena ada faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial itu. Nah, apa faktor pendorong dan faktor penghambatnya? Maka kita akan perhatikan dengan seksama. Sebentar. Belum mulai. Baru bisa. Jelaskan videonya, Nak. Atau perlu Miss ulang sekali lagi? Jelas, Miss. Jelas? Jelas, Miss. Nah, dari video yang anak-anak Miss saksikan, apa yang anak-anak Miss dapatkan? Tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial, Miss. Ayo silakan Amanda. Faktor pendorongnya faktor struktural, faktor individu, faktor sosial,
faktor ekonomi dan faktor politik, Miss. Oke. Bagus, yang lain nak. Dalam tayangan video tadi bisa kita lihat ada beberapa faktor pendorong dari mobilitas sosial. Kenapa terjadi mobilitas sosial? Faktor yang pertama, mobilitas sosial itu terjadi karena satu adalah faktor struktural, ya. Faktor struktural itu terbagi dua, apa? Faktor struktural yang terbuka dan yang tertutup. Nah, kalau di Indonesia, nak, sistem strukturalnya itu terbuka, artinya ibaratnya kalau kau mau jadi pemimpin itu kita punya peluang untuk jadi pemimpin, ya, karena dia terbuka. Siapa saja yang mau maju silahkan, tidak ada yang menghambat jalanmu untuk kamu mau bergerak maju. Nah, itu di Indonesia. Namun ada beberapa negara, contohnya India yang menganut sistem kasta. Jadi kalau sistem kasta itu, ya orang kaya akan tetap jadi orang kaya, orang miskin akan tetap jadi miskin. Atau misalnya sistem kerajaan, ya, yang bisa menjadi raja itu siapa? Keturunan rajanya, Miss. Keturunan raja bisa nggak dari rakyat biasa, nah? Tidak bisa, Miss. Tidak bisa. Maka oleh karena itu faktor struktural sangat menentukan, bisa mendorong terjadinya perubahan sosial seseorang atau mobilitas sosial seseorang, ya. Nah, faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Diingat ya, faktor ekonomi. Nah, kalau kondisi ekonomi seseorang baik, maka dia akan dengan sangat mudah untuk bisa naik ke atas. Dia punya uang, dia punya kekayaan, ya kan? Nah, dengan uang yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, itu sangat mudah bagi dia untuk bisa melakukan mobilitas sosial. Berbeda dengan orang yang tidak punya. Makanya nanti di salah satu faktor penghambat dari mobilitas itu adalah kemiskinan. Kalau memang tidak punya, itu sangat sulit untuk bisa bergerak melakukan mobilitas sosial. Nah, faktor yang berikutnya itu adalah faktor yang ketiga. Ingat ya, faktor yang ketiga itu adalah kemudahan akses pendidikan. Nah, kalau kita yang masih di Kota Medan, untuk akses pendidikannya itu dekat dengan lingkungan rumah kita. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang di daerah terpencilnya? Contohnya seperti di daerah pedalaman, yang akses pendidikannya tidak memadai. Ya, untuk sekolah, untuk lanjutan sekolah SMP pun nggak ada SMP di daerah itu. Oke, dengan adanya akses pendidikan itu, maka seseorang bisa mengalami kenaikan mobilitas sosial. Oke, nah coba contohnya gini, orang yang tidak bersekolah dengan orang yang bersekolah, apa bedanya? Untuk bisa maju ke depannya. Hanya adalah perbedaan dari sikapnya, Miss. Ada lagi, nak? Ada, Miss. Ada. Iya, apa bedanya? Nah, itu yang mau Miss tanyakan. Apa bedanya? Kalau yang bersekolah itu masih punya berkesempatan, karena dia kan udah pernah menempuh pendidikan. Tapi kalau yang nggak sekolah itu nggak punya, karena kan dia nggak pernah sama sekali belajar. Orang yang sudah berpendidikan tentunya akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada orang yang tidak bersekolah sama sekali. Orang yang bersekolah bisa, nak? Tidak bisa, Miss. Oke, itu dia ya. Nah, faktor yang berikutnya apa? Faktor individu, dari dirimu sendiri. Kalau dari diri sendiri mau maju, maka itu akan sangat mudah bagi kita untuk bisa bergerak ke atas, mencapai cita-cita kita. Tapi kalau dari diri kita sendiri tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri, maka itu akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi harus dari diri kita, faktor individunya. Terakhir, faktor pendorongnya itu adalah faktor sosial. Oke, faktor sosial itu berhubungan dengan faktor kepribadian seseorang. Nah, ada orang miskin, nak, orang tuanya petani, tapi anak-anaknya itu bisa menjadi orang yang berhasil. Tapi ada orang yang keluarganya adalah orang kaya, tapi anak-anaknya jadi apa?
jadi satpam, jadi tukang sapu. Nah, itu terjadi karena apa? Nah, bisa saja yang anak petani itu dia berpikir, aku harus bisa ini. Aku harus bisa lebih baik dari ayahku. Maka dia bekerja keras, berusaha keras supaya bisa mendapatkan cita-citanya. Oke? Nah, kita ulangi dulu, Nak. Yang pertama faktor pendorongnya apa aja? Kemiskinan. Ayo, faktor pendorongnya apa aja tadi? 1. Faktor struktural, Miss. Faktor struktural. Yang kedua, Faktor ekonomi. Faktor ekonomi, Miss. Oke, yang ketiga, Faktor individu, Miss. faktor individu. Yang keempat, faktor Status sosial, Miss. status Faktor kemudahan dalam pendidikan, Miss. Iya, faktor sosial dan kemudian faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Yang faktor penghambatnya, 1. Kemiskinan, Miss. Kemiskinan, Miss. Oke, kemiskinan. 2. Perbedaan jenis kelamin. jenis Ya. kelamin. Perbedaan jenis kelamin. Yang ketiga, Perbedaan agama, ras, agama, lain, Miss. oke, betul ya. Mantap, berarti udah diingat. Nah, tugas anak-anak Miss sekarang itu adalah berdiskusi mengerjakan lembar kerja yang sudah Miss share tadi di grup WA. Berapa? Udah? Kerjakan dengan berdiskusi berpasangan yang sudah Miss bagi kemarin kelompok. Oke? Sampai ketemu lagi ya, Oke, Nak. Miss. Iya, oke, bye-bye. Bye, Miss. Ya, bye-bye. Ya.